Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Rahmawati dengan NIM 17096222025. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran B, Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Office. Selamat menyaksikan. Ra, nanti kamu ikut lomba desain. Iya, aku ikut dong, Franz. Kamu sendiri ikut. Jujur mau ikut sih, tapi aku masih belum terlalu menguasai Adobe Photoshop, jadi takut desainku kurang bagus nanti. Nggak perlu khawatir lah, kan sekarang ada aplikasi Canva yang ramah untuk pemula. Hah, Canva? Aku baru denger deh. Iya, Canva. Kebetulan besok Bu Jihan bakal sampein materi Canva kok. Jadi besok pasti kamu bakal paham soal Canva. Oh iya, aku baru ingat ada materi Canva ya ternyata. Aku kira Canva itu bukan aplikasi untuk editing. Gimana sih? Makanya jangan bolos terus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai penguasaan Canva dalam presentasi online. Nah, dalam materi ini terbagi menjadi beberapa pokok pembahasan, yaitu pengertian Canva, kemudian ada manfaatnya dari Canva, dan ada fitur-fitur dari Canva sendiri, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Canva, dan ada tips PPT menarik untuk digunakan dari Canva. Nah, kita akan beralih ke pembahasan pertama. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang gak asing ya sama logo ini, dan ada juga nih pasti yang masih belum pernah melihat dari logo ini. Jadi, ini merupakan logo dari aplikasi Canva yang merupakan sebuah aplikasi untuk membuat desain grafis yang mudah digunakan untuk merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Pengguna Canva ini semakin lama semakin bertambah dan gak heran ya karena Canva punya berbagai manfaat. Saya akan bahas satu persatu dari manfaatnya, yaitu yang pertama adalah membuat berbagai desain grafis dengan mudah. Nah, Canva ini menyediakan berbagai kebutuhan seperti presentasi, kebutuhan media sosial yang berbentuk video atau foto untuk feeds ataupun story dengan pilihan animasi atau statistik, kemudian ada poster, flyer, brosur, postcard, dan yang lainnya, ada infografis, mind map, format kalender, kemudian ada worksheet, planner, kolase foto, dan wallpaper atau background virtual, dan untuk wallpaper layar gadget. Kemudian ada juga nih, manfaatnya adalah untuk kebutuhan resume, CV, letterhead, proposal, sertifikat, undangan, dan berbagai kartu. Nah, kita beralih ke manfaat selanjutnya, yaitu menyediakan beragam template untuk berbagai desain grafis. Jadi di Canva sendiri ini punya banyak banget pilihan dari template yang bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu. Misalkan teman-teman mau menggunakan template presentasi yang bertema teknologi. Jadi teman-teman tinggal search aja di bagian cari, kemudian teman-teman tuliskan teknologi di kolom pencarian. Nanti akan muncul berbagai pilihan template yang bertema teknologi. Untuk manfaat selanjutnya yaitu adalah menyediakan berbagai elemen desain. Jadi di sini teman-teman bisa pilih nih berbagai elemen yang teman-teman butuhin di sini. Jadi tinggal search aja keywordnya, misalnya mau pilih elemen untuk gambar guru. Nah, teman-teman tinggal tuliskan aja di kolom cari dan nanti langsung muncul nih animasi-animasi guru. Nah, untuk manfaat Canva selanjutnya adalah bisa dikerjakan dengan berkolaborasi oleh banyak orang. Nah, ini benar-benar mempermudah dari teman-teman semua yang ada banyak tugas kelompok dan bingung mau ngerjainnya gimana kalau misalnya secara online. Jadi Canva ini bisa jadi solusi terbaik untuk kerja kelompok karena bisa ada fitur berkolaborasi oleh banyak orang. Jadi teman-teman bisa tinggal salin linknya aja dari proyek yang lagi dikerjain, kemudian share link tersebut ke orang yang teman-teman mau ajak kolaborasi. Nah, selain berkolaborasi oleh banyak orang, Canva ini juga bisa loh teman-teman untuk diakses di berbagai perangkat secara online. Nanti teman-teman tinggal sign up aja atau sign in ya kalau udah punya akunnya ke berbagai perangkat secara online nih, bisa melalui gadget, tablet, ataupun laptop. Dan Canva ini bisa diakses melalui website ataupun aplikasi. Nanti teman-teman hanya perlu untuk memasukkan data dan password dari akun lama jika memang ingin login di perangkat yang baru ya. Manfaat yang terakhir adalah desain bisa diekspor ke berbagai bentuk format. Nah, maksudnya adalah desain ini bisa teman-teman share ataupun download ke berbagai media sosial atau platform lainnya. Jadi teman-teman bisa tinggal sesuaiin aja gitu dengan keinginan dari teman-teman.
Nah, selain itu, jika dilihat dari bidang pendidikan, Canva juga bermanfaat untuk menggali sisi kreativitas pendidik dan peserta didik, serta dengan menggunakan Canva ini juga bisa menghasilkan materi belajar yang menarik. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dari manfaat Canva. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di Canva. Nah, fitur pertama yaitu template. Selain karena kemudahan dalam menggunakannya, Canva juga disukai oleh para penggunanya karena menyediakan beragam template yang dapat disesuaikan dengan tema dan ukuran yang diinginkan. Namun terdapat perbedaan jumlah template di Canva Free dengan di Canva Pro seperti yang teman-teman sudah bisa saksikan. Terdapat pula elemen dengan berbagai jenis yang akan membuat desain teman-teman semakin menarik. Untuk elemen juga terdapat perbedaan ya antara Canva Free dan Canva Pro. Nah, fitur teks juga sangat disukai oleh para pengguna Canva dengan pilihan jenis font yang beragam. Jadi di Canva ini sudah tersedia teks bagian heading, subheading, dan little bit of body, teks yang menjadi ukuran terkecil dari pilihan yang disediakan. Nah, kalau teman-teman di sini bingung mau menggunakan font apa, teman-teman juga bisa nih memanfaatkan yang namanya fitur font combination. Jadi nanti tinggal input tulisan yang diinginkan aja. Fitur lain yang tidak kalah penting yaitu animasi. Melalui pilihan animasi yang tepat akan menarik perhatian audiens. Terlebih di Canva ini sekarang makin banyak ya pilihan animasinya. Nah, salah satu jenis animasi yang terbaru dan canggih yaitu animasi custom yang gambarnya tuh lebah, dimana kita bisa bebas membuat animasi dengan berbagai arah. Selain mendesain, kita juga bisa loh mengedit foto. Entah itu memberikan filter, menghapus latar belakang, atau menggunakan efek edit ajaib seperti gambar yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, efek ini bisa mengubah bagian-bagian kita pilih menjadi sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, untuk fitur spesial yang ditawarkan Canva yaitu Canva Pro, di mana berisi konten premium dengan pilihan yang lebih bagus lagi. Teman-teman juga bisa membayar sesuai harga yang ditawarkan oleh aplikasi ini, atau teman-teman juga bisa membeli di e-commerce. Untuk fitur selanjutnya adalah Ali Ajaib. Nah, di sini teman-teman bisa ngubah ukuran desain, menampilkan presentasi langsung, mencetak desain, dan yang terbaru sekarang di Canva bisa menerjemahkan desain kita ke bahasa lain. Jadi nggak perlu lagi yang namanya buka Google atau kamus untuk translate. Yang paling menarik, fitur baru dari Ali Ajaib ini adalah kita bisa mengubah desain kita menjadi ringkasan, konten blog, bahkan lirik lagu. Perkembangan AI membuat fitur di Canva semakin canggih ya. Sekarang juga ada studio ajaib namanya, dimana kita cukup mengetik ide yang kita punya untuk dijadikan sebuah desain. Misalnya teman-teman mau bikin presentasi, kemudian memanfaatkan fitur ini, maka PPT presentasinya akan jadi secepat mungkin gitu. Jadi teman-teman tinggal mengetikkan aja topik yang mau teman-teman presentasikan. Banyak alasan orang menggunakan Canva, salah satunya dengan fitur Canva for Teams. Ini akan memudahkan teman-teman ketika ingin mengerjakan desain bersama dengan orang-orang. Fitur terakhir Canva yaitu fitur menggambar atau draw. Jadi di sini teman-teman bisa bebas mencoret-coret sesuai keinginan. Contoh hasil karyanya adalah yang teman-teman bisa lihat ya. Ada beberapa alasan yang membuat para pengguna Canva bertahan ataupun meninggalkan aplikasi ini. Kenapa ya kira-kira? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang membuat Canva banyak digunakan adalah karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu mudah digunakan. Jadi yang pemula gak perlu khawatir. Lalu Canva juga mudah diakses baik melalui website maupun aplikasi. Kelebihan selanjutnya, Canva ini menyediakan beragam fitur dan template. Hasil desain juga bisa diunduh atau dibagikan ke berbagai platform. Kemudian Canva ini juga mendukung kolaborasi dengan teman. Dan yang terakhir, desain kita akan disimpan secara otomatis oleh Canva. Jadi kalau misal teman-teman HP-nya tiba-tiba mati, gak perlu khawatir ya. Nah, tentunya di balik kelebihan ini pasti ada kekurangan dari Canva ya. Di antaranya adalah dalam mengakses Canva diperlukan yang namanya koneksi internet yang stabil. Jadi nggak bisa digunakan secara offline ya. Nah, selanjutnya adalah terbatasnya fitur dan tools dari Canva Free. Jadi kita perlu membayar sejumlah uang untuk bisa nikmatin fasilitas Canva Pro. Selain itu, keterbatasan dalam penggunaan bahasa juga menjadi kekurangan Canva. Kita juga kalau misalnya mau search suatu elemen, misalnya dengan sebuah kata kunci. Nah, kita tiba pada pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu tips membuat PPT yang menarik. Jadi ada beberapa cara nih yang bisa kita lakuin ya. Yang pertama adalah gunakan template yang unik. Nah, teman-teman bisa search menggunakan keyword tertentu untuk mendapatkan template yang unik. Banyak orang di media sosial juga yang share-share tentang keyword template unik. Nah, tips kedua adalah gunakan animasi.
Jadi animasi ini memang penting sekali ya untuk menarik perhatian audiens. Terlebih sekarang Canva juga sudah menyediakan animasi seperti Morph. Yang terakhir adalah gunakan gambar yang relevan. Jadi jangan biarkan PPT kalian hanya diisi dengan tulisan saja, tapi juga selipkan gambar yang relevan sehingga audiens atau orang yang melihat ini tidak akan bosan. Tapi perlu diingat juga nih teman-teman, jangan terlalu banyak menyelipkan foto biar nggak terlalu bingung.